Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi baik dan juga semangat ya Nana. Betul, karena kalau kebiasaan Vena kalau udah hari Jumat tidak sabar untuk menunggu akhir pekan. Betul Terlebih, sekali. kami juga ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah Jumat Agung bagi yang merayakan dan juga menjalankan. Semoga juga membawa kedamaian untuk kita semua. Dan hari ini tentunya kami juga membawakan sejumlah informasi yang menarik dan sayang sekali untuk dilewatkan oleh pemirsa di rumah karena kita punya banyak topik ya Vena hari ini di Galeri Apa Kabar Indonesia. Salah satunya Nana yang akan kita hadirkan bersama ini adalah informasi soal jalannya ibadah Jumat Agung di Jakarta pemirsa. Nah, peringatan Jumat Agung ini jatuh pada hari ini 7 April. Ya, dan untuk mengetahui jalannya misa Jumat Agung di Gereja Katedral Jakarta, kami sudah terhubung pemirsa dengan rekan kami Jasmine Rahmadi. Selamat siang Jasmine, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Vena, Ken dan juga pemirsa. Laporkan langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Ya, dari ibadah Jumat Agung pemirsa kita beralih ke informasi lainnya yang juga ada di Galeri Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Kami hadirkan untuk Anda pemirsa ada video curhat minta sarung anggota DPR ke Pertamina viral di media sosial. Kejadian tersebut terekam dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR dengan PT Pertamina pada Selasa lalu. Bahkan salah satu anggota DPR mengaitkan kebakaran di depo Pertamina yang belakangan terjadi disebabkan karena perusahaan plat merah itu kurang sedekah dan infak. Berikut cuplikan rapat dengar pendapat DPR Komisi 7 dengan Pertamina. Ya, Nana dan juga pemirsa, informasi selanjutnya yang akan kita hadirkan lagi-lagi ini viral di media sosial ya. Ulah dari warga negara asing pemirsa yang diduga tak tahu jalan dan tak perhatikan Kita hadirkan informasi selanjutnya ini mengenai OTT pemirsa, operasi tangkap tangan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kantor Ya, Nana dan juga pemirsa, usai jeda kita masih akan membahas dalam segmen One Hot Topic yang gak kalah menarik juga ya. Vena nanti akan menghadirkan tema apa di One Hot Topic hari ini? Masih seputar kasus pembunuhan berantai di Banjarnegara, kita akan hadirkan juga kasus pembunuhan berantai. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia siang, pemirsa. Dalam segmen One Hot Topic hari ini kita masih akan membahas mengenai kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Mbah Slamet Tohari di Banjarnegara, pemirsa. Setelah pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus ini, pihak kepolisian juga telah mengungkap beberapa identitas dari korban-korban pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Mbah Slamet Tohari. Nah, selain kasus, pemirsa, kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Banjarnegara ini, ternyata di Indonesia, di tanah air, kasus pembunuhan berantai sebelumnya sudah sempat terjadi pemirsa. Dan kita akan membahasnya lebih lanjut dalam segmen One Hot Topic hari ini. Ya pemirsa, perbuatan yang dilakukan oleh Slamet Tohari alias Mbah Slamet sungguh di luar perikemanusiaan. Dengan dalih akan menggandakan uang 12 nyawa melayang di tangan pria berusia. Slamet Tohari diketahui menggunakan modus pemirsa sebagai dukun pengganda uang. Ia melakukan aksinya dengan iming-iming mampu menggandakan uang dari korban menjadi uang senilai 5 miliar rupiah. Sang dukun melakukan aksi tipu-tipu tersebut bersama rekannya BS. Dan sebelum terjadi pembunuhan, Mbah Slamet membujuk para korbannya untuk mengikuti ritual agar uang bisa tergandakan. Seperti yang dialami oleh korban Parianto, korban terakhir Mbah Slamet warga di hutan Desa Balun. Dan pada saat itu pemirsa, minuman yang diminum korban bukan hanya dicampur oleh obat tidur oleh pelaku, namun juga potas. Alhasil korban langsung meninggal di tempat. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui perkembangan dari kasus dukun penggandaan uang di Banjarnegara ini, kami sudah terhubung dengan rekan kami Budi Zulkifli. Selamat siang Budi, ada informasi terbaru apa dari sana? Baik, Vena Kintan, kabar terbaru. Rekan langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah.
Ya, pemirsa, pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Slamet Tohari bukan yang pertama kali di tanah air. Mungkin masih lekang diingatan pemirsa pada awal tahun 2023 lalu, publik sosoknya yang renta membuat banyak orang seolah tak percaya bahwa pria berjuluk Aki Banyu ini merupakan otak di balik pembunuhan berantai yang memakan korban 9 orang. Berikut kami hadirkan kisahnya. Ya, usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali dengan dialog dengan menghadirkan narasumber yang sebelumnya sempat viral di media sosial karena disebut memiliki tas emas. Akan kami hadirkan sesaat lagi. Ya pemirsa, seorang bocah berusia 9 tahun di Balikpapan, Kalimantan Timur kehilangan penglihatan Untuk mengetahui kondisi terkini bocah AH, kami sudah tersambung dengan ibu dari korban, ada Ibu Nimade Novitasari. Ibu Novi, selamat siang Bu Novi. Iya, Mbak. Ya. Bu Novi, tentu kami turut menyampaikan prihatin atas kejadian yang menimpa putra Ibu ya Bu. Mungkin kami ingin tahu Bu, kalau boleh juga berbagi cerita bersama kami. Saat ini kondisi terakhir dari putra Bu Novi seperti apa? Untuk kondisi terakhir Juga sudah mencoba untuk mencari tahu sebenarnya peristiwanya seperti apa. Lalu tindakan yang akan diambil oleh pihak keluarga seperti apa? Akan melakukan proses hukum dalam peristiwa ini kepada siapa saja Bu Novi? tetap, Mbak, proses Dan juga turut ikut berdoa untuk kesembuhan dari adik sehingga bisa segera pulih, bisa semangat kembali untuk melanjutkan aktivitasnya dan juga kasus ini bisa ditangani dengan baik, dengan tepat. Terima kasih Bu Novi, sekali lagi doa kami untuk adik di sana dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Terima kasih, selamat siang Bu Novi, sehat selalu. Ya kan, ini juga kemudian menjadi jalan diperiksa kemudian begitu. Mbak, profil dari Mbak Mira sebelum menjadi seorang pengusaha, ini gimana sih Mbak? Sampai seperti ini. Oke, emas-emasnya sendiri kabarnya juga bukan emas biasa. Dari Mbak Mira, saya masih punya segudang pertanyaan, mungkin juga mewakili rasa penasaran pemirsa di rumah untuk mengetahui profil Mbak Mira dan tas emasnya ini. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Mbak Mira ya, Iya, ini koleksi. belum seberapa dibanding di rumah ya Mbak? Belum. Ini hanya beberapa. Punya kebiasaan memang membeli emas. Iya. Itu Jadi, gimana sih Mbak ya? iya, Saya kan Makassar. Mbak Mira di Makassar. Respon orang-orang sendiri gimana sih menanggapinya? Ya